bagi manfaat bagi taruna-taruni D4 TKO adalah sebagai pembelajaran lebih lanjut mengenai pembuatan perancangan serta pengaplikasian rancang bangun guna pengembangan selanjutnya dan dapat diaplikasikan juga di dunia kerja nanti. Kemudian manfaat untuk masyarakat adalah terjaminnya keselamatan pada sistem rem dengan adanya rancang bangun sistem pendeteksi kebetulan sistem rem yang dapat diaplikasikan pada kendaraan. Tentang landasan teori, yang pertama tentang rem. Rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan yang memungkinkan parkir di tempat yang menurun sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman. Komponen utama rem terdiri dari pedal rem atau tuas rem, kemudian penguat atau yang disebut dengan booster, yang ketiga adalah silinder master, kemudian saluran pengereman atau kabel yang biasa disebut brake lining. Kemudian potensiometer. Potensiometer merupakan sebuah jenis resistor yang nilai tekanannya atau hambatannya resistansi dapat diubah atau diatur sesuai dengan keinginan kita atau yang disebut dengan adjustable. Aplikasi Codevision CVAPR. Codevision CVAPR merupakan sebuah closed compressor C Integrated Development Environment atau IDE dan automatic program generator yang didesain untuk mikrokontrol buatan Atmel seri APR. Baik, saya akan menjelaskan tentang modal. Yang pertama dari mulai, yaitu dari observasi dan studi pustaka. Dari situ saya akan dilanjutkan dengan permasalahan, saya akan di hipotesis atau dugaan sementara. Jika hipotesisnya ya, kita akan lanjutkan dengan perancang alat. Jika tidak, kita akan kembali ke observasi dan studi pustaka. Kita lanjutkan perancangan alat. Perancangan alat ini kita membutuhkan komponennya, yaitu potensiometer, microcontroller, LCD, buzzer, dan LED. Setelah komponen tersebut kita siapkan, kita rancang alatnya. Setelah selesai, kita gunakan alatnya untuk pengambilan data. Setelah data kita ambil, data tersebut kita kelola. Setelah dikelola, data itu kita akan bahas dan kita analisis. Setelah kita bahas dan kita analisis, kita akan simpulkan hasilnya. Baik, beginilah rancang bangun alat pendeteksi volume fluida minyak rem pada sistem rem yang kami desain ataupun kami buat, di mana input yang didapat dari alat ini berupa potensio, dan posisi daripada potensio ini menggantikan sensor volume yang kita aplikasikan, namun tidak dapat kita aplikasikan langsung kepada desain yang kami buat. Oleh karena itu, desain yang kami buat kita ganti dengan potensio, di mana potensio ini berfungsi untuk mengganti ataupun menentukan besaran tahanan yang muncul pada pembacaan sensor volume yang nantinya akan kita pasang. Kemudian setelah masuk ke potensio akan mengirimkan input tersebut akan diproses ke dalam microcontroller, di mana microcontroller yang digunakan pada sistem ini yaitu microcontroller ATmega 16. Di dalamnya akan memproses pembacaan perubahan tahanan input dari potensio. Kemudian dari microcontroller itu akan diteruskan menuju ke aktuator berupa output, di mana output di sini memakai 3 output, yaitu yang pertama pembacaan besarnya volume fluida pada LCD, kemudian yang kedua di
di sini ada LED berwarna merah yang akan menyala pada saat pendeteksian bahaya volume fluida, di mana volume fluida ini akan LED berwarna merah akan menyala apabila pembacaan daripada potensio nanti akan berada di bawah standar, dan pembacaan dan LED berwarna merah ini akan diiringi oleh berbunyinya ataupun aktifnya buzzer, di mana buzzer ini akan memberikan peringatan sama halnya dengan LED berwarna merah. Mari kita uji coba alat perancang bangun detektor volume minyak rem ini. Jadi bisa kita lihat bahwasanya pada saat kita menyalakan alat ini, maka akan muncul tampilan awal berupa detektor minyak rem. Detektor minyak rem yang akan muncul di bagian LCD. Kemudian akan muncul besarnya pembacaan volume fluida minyak rem sesuai dengan perubahan tahanan yang akan dibaca oleh sensor. Dan dalam hal ini, dalam alat ini kita menggunakan sensor sederhana ataupun sensor cadangan berupa potensio. Bisa kita lihat apabila kita berubahkan tahanan pada potensio, akan merubah juga besarnya volume pada pembacaan LCD. Dan cara kerja daripada alat ini yaitu sensor peringatan ataupun bentuk peringatan berupa buzzer yang akan aktif dan juga LED berwarna merah yang akan menyala secara bertahap akan bekerja pada saat volume dalam pembacaan sensor ini di bawah 400 ml yang akan ditampilkan juga pada LCD. Mari kita lihat. Ya, bisa kita lihat apabila pembacaan daripada volume oleh potensio ataupun sensor nanti di bawah 400 ml akan dideteksi oleh sensor. Kemudian pada tampilan LCD akan muncul tulisan minyak rem kurang yang akan mengindikasikan bahwasanya minyak rem terjadi, bahwasanya fluida pada sistem rem terganggu, bisa terjadi karena kebocoran ataupun minyak rem yang bermasalah. Ya, bentuk peringatan yang akan diberikan kepada pengguna kendaraan yaitu berupa LED yang menyala secara bertahap berwarna merah dan juga bunyinya buzzer yang juga seiring dengan nyalanya LED. Buzzer itu akan aktif apabila volume pembacaan volume oleh sensor berada di bawah 400 ml. Dan apabila pembacaan volume sensor berada di atas 400 ml, maka tidak akan terjadi peringatan untuk pengguna kendaraan. Jadi masih bisa dianggap sebagai batas rata-rata volume aman, yaitu 400 ml. Dan pada penelitian selanjutnya nanti akan dikembangkan jika volume pendeteksian volume ini mencapai di bawah 150 ml, maka kita akan menonaktifkan ataupun kita mengaktifkan engine cut off, di mana kita nanti akan mengaplikasikan output berupa motor nanti akan mati apabila volume berada di bawah 150 ml. Mungkin itu presentasi alat ataupun rancang bangun yang kami buat. Memang sederhana, namun pengaplikasiannya pada kendaraan akan dapat meningkatkan keselamatan dan dapat menunjang serta mengurangi tingkat kecelakaan yang ada yang disebabkan oleh kegagalan sistem rem dalam hal terjadi kebocoran pada fluida master silinder ataupun fluida sistem rem. Demikian.